Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan empat materi. Yang pertama adalah ilmu hipnotis. Apa itu ilmu hipnotis? Terus yang kedua, saya akan menjelaskan yang namanya mesmerism dan magnetism. Itu apa? Terus yang ketiga, gendam kuantum magnetisme yang ada di padepokan ilmu hipnotis itu apa? Tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan di video kali ini. Ini jarang sekali ya saya jelaskan karena itu saya jelaskan di dalam buku saya, yaitu di kelas pelatihan gendam kuantum magnetisme. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis dan bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara privat atau kelas pelatihan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, apa itu perbedaan antara hipnotis, magnetisme, mesmerism, dan ilmu gendam kuantum magnetisme. Yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya ilmu hipnotis dahulu ya. Ingat, ilmu hipnotis adalah ilmu modern atau ilmu seni komunikasi persuasif untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Itu ilmu hipnotis ya. Jadi ilmu hipnotis modern itu tidak menggunakan mantra, jin, doa, atau apapun itu, ritual aneh, tidak ada ya. Murni menggunakan yang namanya seni komunikasi, baik secara verbal atau kata-kata dan seni komunikasi secara non-verbal atau bahasa tubuh. Jadi komunikasinya ada dua ya. Ilmu hipnotis ini lebih didominasi oleh kekuatan yang namanya kekuatan secara verbal atau kalimat tertentu untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Itu ilmu hipnotis modern ya. Terus yang kedua, mesmerism itu merupakan cikal bakalnya ilmu hipnotis kuno ya, yang dikembangkan oleh Franz Anton Mesmer. Nah, Franz Anton Mesmer itu dia dari Eropa. Itu pertama kali ilmu mesmerism muncul atau mbahnya hipnotis modern, cikal bakalnya ilmu hipnotis modern. Nah, itu namanya mesmerism. Penemunya adalah Franz Anton Mesmer. Nah, di Franz Anton Mesmer ini dia meyakini di dalam diri manusia itu ada yang namanya cairan universal ya. Ketika orang itu bermasalah atau sakit, maka ketika energi ini atau aliran energi cairan ini ketika sudah lancar, maka akan terjadi yang namanya penyembuhan. Nah, itu aliran mesmerism ya. Nah, mesmerism ini lebih ke hipnotisnya tradisional ya, ada gerakan tangan dan sebagainya. Jadi ibaratnya manusia itu dia tidak sadar bahwa dirinya itu seperti ikan ya. Seperti ikan itu berada di air. Jadi ketika airnya itu tidak mengalir atau airnya tidak stabil atau ibaratnya tidak baik, maka akan terjadi yang namanya sakit di dalam diri. Terus yang ketiga yaitu magnetisme. Nah, apa itu magnetisme? Ingat, magnetisme di sini dari kata magnet ya. Otomatis ini berkaitan dengan energi magnet di dalam diri manusia. Zaman dulu penyembuhan magnetisme ketika orang sakit itu disembuhkan oleh magnet ya. Jadi dikasih magnet mana yang kurang nyaman, mana kurang lancar. Nah, itu dilancarkan dengan magnet. Nah, kalau zaman dulu aliran mesmerism dan magnetism ini dia digabung jadi satu ya, antara ilmu drama atau komunikasinya secara energi dan menggunakan metode magnet ya. Itu digabung jadi satu. Jadi saling berkaitan ya, antara magnetism dan mesmerism itu dia saling berkaitan. Jadi istilahnya pengembangannya setelah mesmerism lalu berkembang di era magnetism. Jadi menggunakan energi magnet dan energi di dalam tubuh untuk dilancarkan. Karena pada dasarnya kalau sekarang manusia itu ada yang namanya aura. Jadi ada gaya tarik menarik atau elektromagnetik ya. Itu ilmiahnya. Terus yang terakhir yaitu ilmu gendam magnetisme. Nah, ilmu gendam ini merupakan ilmu hipnotis tradisional yang berasal di Jawa ya. Jadi tradisi Jawa itu mengenal yang namanya ilmu gendam. Ilmu gendam itu banyak sekali ya. Ada yang namanya ilmu pelet, ilmu puter giling, ilmu sirep, dan ilmu pengaruh, ilmu penahluk, dan sebagainya. Itu bisa dikategorikan yang namanya ilmu gendam. Ilmu gendam ini lebih ke sifatnya adalah ilmu pengaruh. Dan khusus di padepokan ilmu hipnotis, saya mengembangkan yang namanya ilmu gendam kuantum magnetisme dan cakra mesmerisme. Nah,
itu penggabungan di awal tadi antara hipnotis tradisional, hipnotis modern, dan hipnotis energi itu saya gabung jadi satu dan saya kembangkan dengan metode ilmu Jawa yaitu gendam kuantum magnetisme. Jadi semuanya dijelaskan secara ilmiah, secara logis, bisa dikuasai oleh siapapun, prasuku semuanya bisa belajar ya, karena ilmiah dan logis dan semuanya bisa dijelaskan secara teorinya, prakteknya itu seperti apa, dan langkah-langkahnya itu seperti apa, energi di dalam diri manusia itu seperti apa. Jadi semuanya ilmiah, yang semuanya dianggap klinik. Di sini tidak ada yang namanya klinik ya. Jadi murni dengan metode energi di dalam diri kita itu diolah dengan berbagai pendekatan. Yang pertama pendekatan secara ilmu hipnotis modern, pendekatan olah rasa, olah pikiran, ilmu titen, dan ilmu cakra yang ada di dalam diri kita, dan metode resonansi atau gelombang elektromagnetik yang ada di dalam diri kita itu nanti juga dibangkitkan. Jadi di ilmu gendam kuantum magnetisme ini pengembangan dari padepokan ilmu hipnotis ya. Jadi banyak sekali penggunaannya. Penggunaannya yang pertama untuk terapi, pemberdayaan diri, penyembuhan, dan untuk memudahkan urusan kita atau untuk mempengaruhi siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga energi di dalam diri kita ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Oke, lebih lengkapnya silakan Anda simak di playlist video saya. Di situ sudah ada, tinggal Anda ketik yang namanya gendam kuantum magnetisme. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.